Perbankan Syariah NIM 22142125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi dan informasi. Langsung saja ke pembahasannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengalami perjalanan yang panjang dan signifikan sejak dimulai era komputer pada pertengahan abad ke-20 di tahun 1940-an. Nah, komputer elektronik pertama yaitu ENIAC, Electronic Commercial Integrated dan Computer, adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar teori komplit yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah. Nah, ENIAC ini dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat AS untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka. Nah, tujuannya untuk menghitung tabel tembakan senjata. Ide tentang ENIAC ini dipikirkan oleh J. Presper Egbert dan John William Moseley dari Universitas Pennsylvania. Komputer tersebut mulai dibangun pada 17 Mei 1943 sebagai proyek PX dan dibangun di Moore School of Electrical Engineering sejak pertengahan tahun 1944 dan dioperasikan secara resmi sejak Februari 1946 setelah menelan biaya sebesar $500 yang kemudian dimatikan pada 9 November 1946 dan diperbarui dan ditingkatkan memorinya. It resembles an ordinary single-pole switch. A switch that can connect, for instance, this battery and its motor load. One power lead comes to the anode, the other lead goes to the cathode. When this switch is open, the contacts are insulated from each other by a vacuum, or by some inert gas inserted into an evacuated tube under low pressure. To close this switch electronically, all we need do is heat the cathode. Pada tahun 1950-an, muncul generasi komputer yang kedua, menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih handal, dan lebih efisien dibandingkan dengan tabung HP-nya. Pada tahun 1947, penemuan transistor oleh 3 ilmuwan yaitu J. Barger, W. Bryton, dan W. Shockley sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor adalah sebuah komponen kecil yang terbuat dari bahan semikonduktor atau germanium dan silikon. Transistor adalah sebuah komponen kecil yang terbuat dari bahan semikonduktor atau germanium dan silikon, menggantikan vakum tube di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Kemudian, transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik juga membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan komputer generasi pertama. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer buatan atau IBM bernama IBM 7030 Straits dan superkomputer buatan Sprague bernama Large Livermore Advanced Research Computer. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh penelitian atom. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintahan. Nah, komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, salah satu contoh penting komputer pada era ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Second generation computer. Transistors. The period of second generation computer was 1956 to 1963 using transistors. Hardware technology. Transistors replaced the vacuum tubes of the first generation of computers. During this generation, using the transistor were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable,
and faster than the first generation machines. The transistors were far superior to the vacuum tube. Kemudian ada komputer generasi ketiga, merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrate circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Nah, hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970-an. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrate circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan, termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer generasi kedua tetap bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang berpotensi merusak komponen dalam komputer. Nah, pada tahun 1958, Jack Kilby mengembangkan integrated circuit atau IC, sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa digunakan sebab bahan ini dapat mengatasi panas yang timbul pada transistor. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan 3 komponen elektrik, yaitu kedepannya jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah bahkan hingga miliaran. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan 3 komponen elektrik. Untuk kedepannya, jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah bahkan hingga miliaran transistor, seperti saat ini. Penemuan IC mengubah arsitektur komputer, memungkinkan dibangunnya komputer yang jauh lebih kecil komputer tersebut pada generasi sebelumnya. Third generation computer. The period of third generation was 1964 to 1971 using integrated circuits, that is ICs. Hardware technology. The third generation computers used the integrated circuits, that is IC chips. In an IC chip, multiple transistors are placed on a silicon chip. Silicon is a type of semiconductor. The use of IC chip increased the speed and efficiency of computers. The keyboard and monitor were used instead of the punched cards and printouts. Software technology. In this generation, remote processing, time sharing, real-time, multi-programming operating system OS were used. Operating system allowed different applications to run at the same time. High-level languages were used mostly for programming instead of machine language and assembly language. Computing characteristics. The computation time was in nanoseconds. Examples: NCR 395, IBM 360, IBM 370, PDP 11. Disadvantage: limited storage capacity. Applications: computers were produced commercially and were smaller and cheaper than the first and second generation computers, used for both commercial and scientific applications.
Kemudian ada era perkembangan internet 1970 hingga 1990-an. Pada tahun 1970, ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dikembangkan sebagai prototipe awal internet. Pada tahun 1980, ARPANET berkembang menjadi jaringan yang lebih besar dan standar protokol TCP atau IP diperkenalkan. Nah, pada tahun 1990-an, World Wide Web atau WWW diperkenalkan oleh tim Berners-Lee memungkinkan akses mudah ke informasi melalui internet. Nah, selain itu, telepon seluler mulai populer pada periode ini. Era internet dan komputasi bergerak pada tahun 2000-an hingga 2010. Pada tahun 2000-an, adopsi internet meluas dan munculnya teknologi broadband memungkinkan kecepatan akses yang lebih tinggi. Perkembangan komputer dan perangkat bergerak semakin besar dengan peluncuran smartphone yang dilengkapi dengan akses internet, aplikasi, dan fitur multimedia. Perkembangan jaringan kabel seperti Wi-Fi memungkinkan akses internet tanpa kabel di berbagai tempat. Era kecerdasan buatan dan Internet of Things pada tahun 2010 hingga sekarang. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin pesat memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Internet of Things atau NOT berkembang dengan cepat di mana sebagai perangkat dapat saling berhubung dan berkomunikasi melalui internet. Komputasi awan atau cloud computing semakin umum digunakan memungkinkan penyimpanan dan akses data yang mudah dan stabilitas yang tinggi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berlanjut dengan cepat dan terus memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Penting untuk diingat bahwa ringkasan ini hanya memberikan gambaran umum yang mungkin tidak mencakup semua aspek sejarah TIK secara luas. Nah, jadi barusan adalah penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan teknologi dan informasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya udah. Bye bye guys.